Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah masuk sesi 2. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada Pak Bambang, ada Pak Kusnadi, ada Pak Sustio, ada Bunda Nuri. Ya, saya persilakan kalau mau bertanya. Mau bertanya tentang materi boleh malam hari ini atau di luar materi juga boleh. Ya, silakan mungkin Pak Bambang atau Pak Kusnadi. Kalau mau bertanya, diklik pojok kiri bawah handphone Anda, diklik ya supaya audionya nyala ya. Pak Kusnadi mau bertanya. Kalau mau bertanya, diklik pojok kiri bawah handphonenya Bapak, Pak, supaya audionya nyala, Pak. Bisa, Pak, Pak Kusnadi? Ya. Diklik pojok kiri bawah, Pak, kalau mau bertanya. Yang ada gambar mikrofon, nah itu diklik, Pak. Ya, jadi Oh, sesi iya. ya, silakan Pak Kusnadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Aduh, selamat malam nih Pak. Ya, selamat Salam malam. bahagia. Saya ini ya mau bertanya nih Pak. Aplikasi ini Pak, kalau kita belanja itu apakah lebih murah? Apa kita dibandingkan sama aplikasi yang yang lain gitu Pak, seperti Shopee lah, Lazada. Seumpamanya kita belanja nih Pak ya, sepatu, apa itu harganya lebih murah apa gimana gitu Pak? Dan Oke. satu lagi nih Pak, masalah Zoom meeting emang kalau bisa Pak ya, saya masalah apel itu kalau sama ada yang Pak, kalau malam meeting kan belum mengerti gitu, mungkin ada model apa ya inilah belajar gitu Pak ya, menerangkan gitu. Ya, Gitu aja Pak. Terima kasih oke. Pak. Oke, Assalamualaikum. sama-sama Pak Kusnadi. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Betul sekali pertanyaannya. Ya, untuk masalah harga, Bapak Ibu kalau melihat informasi-informasi yang disampaikan Pak Agus Nugroho di setiap webinar, ya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 malam, di situ beliau sering mengatakan harganya itu bersaing ya dengan hari ini marketplace di sebelah ya yang gambar oranye atau gambar hijau itu ya, jadi harganya bersaing Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Bersaing di sini ya tentu mungkin ada yang sama ada yang lebih murah ya, seperti itu ya. Dari sisi harga insya Allah eh, karena kita langsung dari supplier Pak Kusnadi ya, Oh iya. karena langsung dari tangan pertama ya, ini yang menjadi kelebihan Avilio itu adalah apa, karena kita hari ini langsung berhubungan dengan supplier langsung dari tangan pertama, makanya harga ya dipastikan adalah harga ya yang paling termurah gitu, karena apa, langsung dari tangan pertama. Makanya saya katakan harganya bersaing dan selalu diulang-ulang terus sama Pak Agus Nugroho, untuk harga nggak usah khawatir karena kita langsung dapat harga itu langsung dari supplier. Insya Allah bersaing Pak dari sisi harga. Terus dari sisi Zoom meeting ya Pak ya, pertanyaan kedua Zoom Ya, meeting ya. ini nanti ada rekamannya Pak ya, jadi setiap Zoom meeting itu ada rekamannya dan rekaman ini nanti bisa didengarkan berulang-ulang ya. Besok insya Allah pagi saya kirim rekamannya kepada Bapak Ibu semuanya, nanti bisa lihat berulang-ulang sampai Bapak Ibu paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung telepon saya ataupun japri saya, nanti saya akan call WA ke Pak Kusnadi atau timnya Pak Kusnadi atau ke Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nggak usah khawatir. Sekali lagi Pak Trian siap mendampingi, membimbing dan membantu Bapak Ibu semuanya supaya betul-betul tahun ini menjadi tahun terbaik Anda semuanya ya, seperti itu, amin ya. Begitu Pak Kusnadi jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak ya Pak Trian gitu ya. Ya sama-sama Makasih Pak. banyak Pak Rian. Ya Ya sama-sama Pak. ini dari Cipananga Sukabumi, Oh, dari SMK Sukabumi. Banania Pak. Oh gitu Pak. SMK Banania. Oh gitu Pak Kusnadi, sponsornya siapa ya Pak ya? Pak Bambang Pak, Pak Oh Bambang Pak Edi Bambang ya. ya. Oke, wah luar biasa.
Pak Kusnadi sudah tepat ya, bersyukur ya punya sponsor Pak Bambang karena beliau ini orangnya komitmen sekali ya, beliaunya ini antusias semangat ya dalam bisnis ini Bapak Pak Kusnadi ya. Beruntung Pak Kusnadi punya sponsor seperti beliau, saya yakin beliau nanti akan membantu membimbing Pak Kusnadi untuk betul-betul sukses di Aprilio tahun ini. Ya, siap ya Pak Bambang ya. Nah, makasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang lain silakan. Nah, kalau ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Rian. ya, Bunda Nuri silakan. Untuk aplikasi PPOB itu kan ada pembayaran WiFi gitu ya Pak. Ya. Nah, terus itu untuk pembayaran WiFi itu apakah yang misalnya ke Indihome aja atau MNC aja atau semua apa ya? Kan karena kalau saya Provider. kan nggak yang itu ya. Itu apa semua Provider. bisa pakai ya. Oh gitu. Oke, baik. Nah, ini saya belum dapat informasi detailnya ya, Bunda Nuri ya. Tapi sepengetahuan saya, seperti di marketplace sebelah ya, di marketplace sebelah ya, market sebelah itu juga ada PPOB-nya. Itu bisa untuk semua provider. Ya, setahu saya seperti itu. Tapi untuk Avalio nanti tunggu lebih fixnya ya setelah nanti rilis di aplikasinya ya, apa rilis di Play Store, nanti kan fitur-fitur diaktifkan. Insya Allah nanti PPOB juga akan running. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu seperti apa untuk PPOB khususnya untuk pembayaran WiFi-nya. Ya, begitu Bunda Nuri, semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda Nuri ya. Kita tunggu nanti rilis dulu ya. Oke, siap Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, masalah omset tadi ya yang 250.000, saya pikir ini adalah sesuatu yang mudah ya. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang bukan menjadi beban ya. Bukan menjadi sesuatu yang menjadi beban. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan gitu loh. Ya, sekali lagi ini adalah kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan itu ya artinya bergabung ataupun tidak itu pasti akan mengeluarkan budget itu gitu loh ya, karena itu jadi kebutuhan ya, karena kalau nggak belanja token kan, kalau nggak belanja kuota di pulsa pasti nggak bisa searching atau selancar di medsos maupun di website dan sebagainya ya. Nah, karena itu jadi kebutuhan, makanya omset 250.000 ini bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang mudah, karena itu sesuatu yang sudah dijalankan setiap hari, setiap bulannya. Gitu. Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Terima kasih Bunda Nuri, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, silakan yang lain. Ya, ini tadi baru masuk Pak Nawir, Bunda Amung, betul. Siapa lagi tadi ya? Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oh, ya, ini apa nih Pak? Pakai dua nih. Ya, silakan. Laptopnya nggak bisa keluar suaranya. Ini pakai HP nih. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Bapak Bang. Sip. Ya. Iya. Jelas Pak ya? Jelas. Iya Pak. Yang pertama kemarin saya masukkan untuk member baru. Halo ya? Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak Bambang. Saya kemarin masukkan pendaftaran untuk member baru sudah berhasil. Cuman di verifikasi emailnya ke yang bersangkutan kok nggak muncul Pak ya? Nah, ini nih yang perlu diperhatikan betul-betul ya sebelum klik daftar, khususnya di sektor email. Pastikan email itu adalah email yang ada di HP yang dipegang. Karena ini saya sudah dua kali mendaftarkan mitra baru, dan karena saya waktu itu belum pengalaman ya, artinya belum menjumpai kasus seperti ini ya, saya daftarkan aja. Saya pikir emailnya ini adalah email yang ada di handphonenya. Ternyata emailnya ini adalah email yang di luar handphonenya, bukan email yang ada di HP-nya.
Ini akan jadi repot. Kenapa? Karena email dari Avilio itu akan dikirim langsung ke email yang didaftarkan. Sementara email yang didaftarkan ini posisinya itu yang nggak di handphone lain, juga nggak di laptop, juga nggak di handphone yang dipegang. Nah, sementara kalau kita mau hari ini mau hari ini menambahkan akun email di handphone yang kita pegang, itu biasanya nanti minta verifikasi. Verifikasi pasti. Saat ini kan sangat ketat ya untuk membuka email di handphone maupun di laptop itu pasti minta verifikasi. Ya, verifikasi itu kode OTP biasanya. Minta kode OTP dikirim ke handphone lain yang mungkin di situ ada email yang didaftarkan. Nah, sementara emailnya ini posisinya nggak di handphone lain juga nggak ada, di laptop juga nggak ada. Sehingga ketika mau menambahkan akun di handphone yang dipegang pun juga repot. Makanya ini jadi masalah gitu. Akhirnya saya solusinya apa? Ya saat ini alhamdulillah CS-nya kan sudah aktif nih, CS Avilio. Nah, mulai besok hari Senin sampai hari Sabtu ya jam kerja itu Bapak Ibu bisa hubungin ke CS Avilio untuk menanyakan kejadian-kejadian persoalan-persoalan yang dihadapi ketika mendaftarkan atau apapun lah ya, masalah email, masalah lupa password atau masalah salah masukin kode referral dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa minta tolong ke CS ya. Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 16. Sabtu itu jam 8 sampai jam 2 ya. Kalau Sabtu itu jam 8 sampai jam 2. Minggu libur ya. Minggu libur. Nah, seperti itu Pak Bambang ya solusinya ya. Jadi harus ke CS langsung ketika emailnya itu dalam tanda kutip ya. Kalau memang emailnya itu ada di handphone, kesalahannya itu pasti penulisan. Nah, jadi kalau email yang didaftarkan itu memang email yang ada di handphone, itu biasanya itu salah nulis emailnya, salah kata. Ya, mungkin harusnya huruf apa jadi nggak tertulis hurufnya. Ya, misalkan kayak Sianturi tertulis Siapturi gitu. Gitu. Ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya hati-hati ketika mau mendaftarkan atau daftar itu betul-betul dicek sampai 3 kali. Ya, dipastikan emailnya itu benar-benar email yang di handphone, pastikan penulisannya itu benar supaya nanti sudah klik daftar itu betul-betul langsung dapat email dari Avilio untuk verifikasi. Ya, untuk verifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena kalau nggak verifikasi nggak bisa login ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak verifikasi nggak bisa login. Maka pastikan emailnya itu adalah email yang ada di handphone. Makanya sekarang ini saya kalau bantu daftarkan pasti saya tanya, apakah betul ini email yang ada di handphone Pak atau Ibu? Apakah betul ini penulisannya seperti ini emailnya? Kalau misalkan oke, betul Pak Trian, nah baru saya daftarkan kayak gitu. Seperti itu. Ya begitu Pak Bambang, ada bisa dipahami Pak Bambang atau masih belum jelas? Yang jelas. Maksudnya berarti itu yang saya CS itu saya Pak ya? Ya, harus kan Bapak. Jadi sekali ya. lagi yang bisa menghubungi CS ini adalah sponsornya, karena kan mitranya nggak bisa login, nggak bisa masuk ke aplikasi. Yang belum bisa login ya. Ya sekali lagi tolong dicatat, yang menghubungi CS adalah sponsornya atau hari ini mentornya ya. Bisa minta tolong sponsornya, bisa minta tolong hari ini CS-nya. Ya kayak gitu ya. Ya, termasuk saya sendiri kayaknya emailnya juga kemarin kurang pas Pak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah CS sudah on. Tapi sekali lagi di sini sekali lagi ngantri ya. Makanya Bapak Ibu kalau bisa nggak usah nunggu jam 8, jam 7 aja. Supaya nanti ketika CS-nya sudah on bisa langsung dapat antrian lebih awal, antrian di depan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan menghubungi CS boleh kok sebelum jam 8 boleh. Sebelum jam 8 pagi boleh supaya nanti ketika CS-nya sudah on pertanyaan Bapak Ibu itu, kendala Bapak Ibu itu sudah ngantri di depan.
ya, sehingga segera bisa ditanggapi oleh CS. Kayak gitu. Oke, yang lain silakan. Ada lagi mungkin Pak Bambang atau yang lain silakan. Saya mungkin ada satu lagi Pak. Ya, silakan. Ini ada yang tanya nih dari anggota. Kebetulan dia kayaknya kayak buka toko kelontong gitu. Jadi kalau misalnya dia jadi nanti gabung jadi member, kan dia kan sering belanja ke agen-agen. Jadi kalau nanti dia jadi Avilio dan sudah buka, berarti kan dia alihkan ke Avilio. Terus dia tanya, kalau jadi ke Avilio, itu proses belanjanya gimana Pak ya? Maksudnya apakah hari itu bisa langsung dikirim atau gimana ya? Ya, jadi gini, seperti informasi Pak Agus Nugroho, nanti di fase ketiga, fase pertama kan nanti produk umum ya, seperti di marketplace pada umumnya ya. Ya. Nah, itu fase pertama, fase kedua kan PPOB. Nah, sekarang ini kan perusahaan lagi fokus menyelesaikan fase 1, fase 2. Nah, nanti masuk ke fase 3 yaitu yang Affiliomart. Nah, Affiliomart itu nanti itu bentukannya nanti adalah Avilio akan menggandeng ya hari ini UKM atau toko-toko kelontong yang nantinya itu menjadi tempat untuk belanja mitra-mitra Avilio yang terdekat gitu loh. Ya, terutama untuk produk-produk yang fast moving ya. Produk-produk fast moving itu seperti kayak beras, minyak goreng kayak gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan saat itu ya, seperti itu. Nah, untuk apa? Kenapa diarahkan ke toko kelontong terdekat atau UKM terdekat ya supaya ini segera mendapatkan produknya seperti itu ya. Itu gambaran penjelasan Pak Agus Nugroho seperti itu Pak. Jadi nanti misalkan nih Pak Bambang nih misalkan mau belanja beras misalkan kan butuhnya kan mungkin saat itu ya butuhkan maupun dimasak gitu loh. Nah, nanti Pak Bambang bisa mencari toko kelontong terdekat di mana atau UKM terdekat di mana. Di situ yang hari ini satu kecamatan dengan Pak Bambang nanti keluar semua itu. Nah, nanti Bapak bisa cek yang paling dekat yang mana. Nah, nanti bisa langsung transaksi di situ, lakukan pembayaran, nanti tunjukkan aja bukti pembayaran, datang ke situ supaya nanti tinggal ngambil produk. Mereka sudah siapkan, tinggal menunjukkan bukti pembayaran atau mau diantar ke rumah, misalkan mereka melayani pengantaran ke rumah, ya silakan nanti mungkin bisa manfaatkan fasilitas itu untuk antar ke rumah. Tapi kalau nggak ada fasilitas itu ya karena ini dekat kan tinggal ngambil aja seperti itu. Ya gambaran seperti itu Pak Bambang. Kemarin informasi dari Pak Agus Nugroho CEO kita seperti itu di webinar 2 hari yang lalu kalau nggak salah beliau menjelaskan seperti itu. Tapi ini nanti di fase ketiga ya. Belum ya. Berarti untuk besok berarti belum ada Pak ya? Belum, Gitu ya. belum. Jadi saat ini perusahaan lagi konsentrasi di fase 1, fase 2 ya. Ya kalau Bapak Ibu lihat roadmap-nya Avilio itu kan fase 1 kan produk umum ya. Ya produk umum ya seperti yang ada di marketplace seperti marketplace sebelah ya, marketplace pada umumnya. Ya fase 2 itu kan PPOB ya. Ya PPOB ya, PPOB. Produk umum itu termasuk bahan pokok bukan Pak ya? Bukan. Jadi produk umum itu ya seperti kayak di marketplace pada umumnya Pak. Ya, ada fashion, ada apa? Elektronik kayak gitu. Ada kecantikan kayak gitu. Beras itu belum ada Pak ya? Beras telur apa itu belum ada. Nah, itu nanti di fase 3 itu Pak nanti Pak. Di fase 3. Fase 3 ya. Ya, fase 3 itu kan Affiliomart. Ya, Affiliomart ya di sini. Nah, di sini nanti akan menggandeng UKM dan toko kelontong Pak nanti di sini Pak. Masuk di situ nanti Pak. Sehingga nanti teman-teman bisa belanja di toko kelontong terdekat atau di UKM terdekat. Nah, seperti itu. Karena ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang fast moving, yang beras, minyak goreng, telur kayak gitu kan kebutuhan yang sifatnya itu cepat
cepat harus nyampe ke konsumen karena mau dipakai gitu loh. Itu namanya Iya, fast benar. moving itu seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Pak Bambang ya. Iya, iya. Nah, nanti fase 4 itu ini keren ini ya, fase keempat itu. Jadi nanti di sini tuh jasa dan ekspedisi nanti di sini. Ya, pokoknya jasa dan ekspedisi itu masuknya di fase keempat. Jadi nanti apa kayak tukang AC, tukang bangunan, ya, tukang apalagi tukang servis elektronik, ya. Jadi jasa-jasa itu nanti bisa masuk nanti ke Avilio. Jadi nanti teman-teman tuh bisa mempromosikan tukang AC, ya. Bayarnya misalnya 100.000, Bapak Ibu bisa naikkan 110.000. Bisa membantu teman-teman tukang AC Oh, gitu ya. untuk bisa bisa dapat kerjaan di wilayah terdekat Bapak Ibu seperti itu. Ya, itu nanti di fase keempat seperti itu. Keren lah nanti, ya. Oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanyakan. Jelas ya, Pak? Satu lagi Pak, ya Silakan. kalau PPLB itu informasinya tidak sama kayak belanja umum Pak ya untuk PPO nilainya. PPOB itu ya seperti kayak PPOB di luar sana, Pak. Ya, Bukan pulsa. maksudnya nilainya Pak. Katanya nggak seperti kayak yang belanja-belanja umum tuh. Kalau itu kan 100%. Kalau PPOB katanya tidak 100%, itu berapa persen Pak? Maksudnya gimana nih, Pak? Misalnya kan untuk membeli yang 250.000 itu, Hmm. kalau kita misalnya belanja yang umum, berarti kan misalnya harga 100.000, 100.000. Cuman kalau PPOB misalnya 100.000, apakah diakui 100.000 atau Ya, enggak Pak ya? informasi ke saya yang masuk setiap webinar itu kan pokoknya belanja aja, pokoknya belanja 250.000. Nah, seperti itu, mau PPOB mau produk umum bebas, yang penting omsetnya 250.000, Pak. Yang membedakan itu kan nanti di affiliate marginnya, Pak, karena masing-masing produk itu punya affiliate margin. Dan biasanya PPOB itu affiliate marginnya kecil gitu, tapi kecil kan kali banyak kali sering gitu, kalau kata Pak Agus Nugroho kemarin malam ya, kemarin malam Iya. ceritanya seperti itu. Kalau PPOB itu kecil tapi kan kali banyak kali sering, karena ini kan kebutuhan yang pasti dikeluarkan setiap orang gitu loh, setiap bulannya. Betul seperti itu kan, Pak Bambang? Ya, artinya kalau kita memenuhi yang 250 itu, misalnya kita belanja yang umum 250, terus belanja PPOB listrik 100, apa udah masuk itu Pak? Masuk, itu udah 350 gitu. PPOB Ya, 250.000 pun sudah masuk, Pak. sudah masuk Pak ya? Sudah masuk. Sudah Jadi mengikuti yang 250.000 per bulan itu? ya, betul. Jadi pokoknya tiap bulan tuh omsetnya segini. Nah, omset di sini kan bisa dari belanja, bisa dari jualan, atau dari dua-duanya. Bisa belanja plus jualan, atau jualan saja atau belanja saja. Seperti itu. Pokoknya omset sebulannya harus 250.000. Seperti itu, Ya. minimal. Bisa lebih, bisa banget gitu. Gitu. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau lebih, apa yang kita apakan Pak? Yang Ya, kalau lebih nggak plusnya apa? masalah. Nggak. Kalau lebih nggak masalah, Pak. Ya kan, ini hanya mengalihkan belanja aja. Ya, seperti itu. Kalau lebih nanti kan, kalau Bapak nanti apa ya, masuk ke bronze, itu kan nanti ada target belanja lagi, Pak. Seperti itu. Nah, nanti itu nanti di video peta, Pak, nanti biar Raffi Ahmad yang jelasin ya nanti ya. Nah, di video peta itu nanti semua akan dijelaskan Raffi. Jadi sekali lagi di sini tuh enak banget. Pokoknya Bapak Ibu tinggal bangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Nanti biar Raffi Ahmad yang ngasih trainingnya. Nah, jadi nanti yang jelasin bagaimana membangun bisnis ini bukan bukan Bapak Ibu, tapi Raffi Ahmad lewat apa? Lewat video peta yang ada di aplikasi masing-masing. Pokoknya keren banget. Ya, mungkin kalau yang bicara saya atau Bapak Ibu kurang didengarkan ya, tapi kalau yang Raffi yang bilang, yang sharing, yang mengajarkan strateginya bagaimana membangun bisnis ini dengan mudah, pasti insya Allah semuanya pasti akan mendengarkan dan melakukan. Karena orang sudah kenal dan trust pada Raffi Ahmad. Itu Pak Bambang ya. Ya, ya Pak. Masih Pak. Oke, yang lain silakan. Ayo silakan bertanya, mumpung masih ada waktunya.
bisa materi malam hari ini ya. Materi malam hari ini tadi sisi satu adalah 8 langkah sukses ya. 8 langkah sukses ini adalah sistem ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi di bisnis ini itu nyawanya sistem, ini ruhnya. Ya, jadi nyawanya bisnis Avilio itu ada di sistem. Nah, nyawanya sistem itu apa? Pertemuan. Makanya Bapak Ibu, kenapa pertemuan harus selalu hadir? Alasannya yang pertama, supaya Bapak Ibu bisa mencharger untuk mencas. Ya, karena Bapak Ibu setiap hari presentasi ya seperti kayak baterai handphone kalau dipakai kan berkurang. Ya, kalau nggak ada charger nanti akhirnya ngedrop gitu loh. Ya sama di bisnis ini kalau Bapak Ibu tidak ikut pertemuan, maka kemungkinan besar akan ngedrop Bapak Ibu. Ya, bisa ngedrop. Kenapa? Karena nggak ada charger gitu. Jadi pertemuan itu untuk mencharger semangat Anda. Yang kedua, pertemuan itu apa Bapak Ibu? Untuk mengupgrade kapasitas. Ya, untuk mengupgrade ilmu Anda gitu loh. Kalau Anda nggak ikut pertemuan, ya seperti ibaratnya sekolah gitu loh. Ya kita nggak akan pernah naik kelas, nggak akan lulus kalau nggak pernah hadir ke sekolah gitu loh. Nggak pernah hadir di pertemuan sekolah. Ya sama di sini, kalau kita ingin mengupgrade ilmu kita bagaimana mudah bangun bisnis ini ya harus hadir selalu di pertemuan. Pertemuan ada 2, Senin sampai 1 webinar online Avilio, Minggu yaitu training. Ya untuk apa? Ya untuk ini, untuk mengupgrade ilmu Anda gitu loh. Seperti itu. Ya karena bisnis Anda itu berbanding lurus dengan ilmu Anda ya. Awalnya segede gelas, kalau Anda belajar jadi segede ember, belajar segede drum, belajar lagi segede kolam renang ya. Jadi sekali lagi income Anda, bisnis Anda itu berbanding lurus dengan ilmu Anda. Nah, sekali lagi berbanding lurus dengan ilmu. Makanya Anda harus belajar. Nah, belajar itu di mana? Di pertemuan. Nah, yang ketiga, ya kenapa Anda harus hadir selalu di pertemuan? Ya, untuk membangun duplikasi Bapak Ibu. Ya, karena nyawanya bisnis ini adalah duplikasi. Ya, kalau Anda punya tim mungkin ya kalau di bawah 20 masih bisa Anda handle satu-satu. Pertanyaan saya kalau Anda sudah punya tim di atas 100, di atas 500, di atas 1000, Anda masih sanggup nggak untuk mentraining mereka satu-satu? Ya, ingat loh ya, suatu saat Anda akan punya tim besar ya Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini tidak memanfaatkan pertemuan, maka Anda akan repot sendiri. Anda akan repot sendiri sekali lagi. Tapi kalau ada pertemuan, Anda nggak usah capek. Biarkan Pak Trian yang bicara, biarkan pemateri yang bicara. Kalau Senin sampai Sabtu kan yang bicaranya kan konsultan, Avilio. Kalau Minggu yang bicara kan Pak Trian. Nah, tinggal hadirkan aja ke pertemuan hari Senin sampai hari Sabtu sama hari Minggu. Anda tinggal mendampingi aja. Tinggal menemani aja supaya sama-sama belajar gitu. Ya jangan sampai Anda cuma mengarahkan sementara Anda nggak hadir ya sama-sama. Sama aja bohong. Sama aja Anda ketinggalan ilmunya. Berarti Anda nggak mengupgrade kapasitas ilmu Anda apa ya. Bahkan mungkin nanti Anda akan dilewati sama mitra Anda nantinya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting ini adalah apa? Untuk menjaga impian Anda. Jadi pertemuan itu untuk menjaga impian Anda Bapak Ibu. Jadi ibaratkan pohon kalau nggak disirami, ya itu lama-lama pasti akan layu. Nggak disirami lagi, pasti lama-lama akan mati Bapak Ibu. Sama impian Anda, kalau nggak ada rawat, kalau nggak ada sirami, kalau nggak ada pupuk, ya mati. Mau sekeren apapun impian Anda, mau berangkatkan haji, mau punya rumah, mau lunasi hutang, mau menyelokkan yang terbaik, itu akan mati, akan layu, akan hilang dalam diri Anda. Dan Anda pasti akan biasa-biasa aja kalaupun nggak tercapai impiannya. Kenapa? Karena Anda jarang ke pertemuan. Karena Anda tidak hadir ke pertemuan. Karena pertemuan itu adalah sarana untuk menjaga impian Anda, untuk mupuk, untuk nyirami, ya, untuk merawat. Nah, itulah kenapa Anda harus selalu di pertemuan. Makanya pertemuan ini adalah nyawanya bisnis Anda. Jadi nyawanya bisnis Anda sekali lagi itu pertemuan. Jadi jangan sampai Anda menggerakkan bisnis ini dengan diri Anda ya, tapi gerakkanlah bisnis Anda itu dengan pertemuan. Ya. Jadi ciri Anda membangun sistem di dalam bisnis Anda itu ketika Anda menggerakkan tim Anda itu dengan pertemuan, bukan dengan Anda. Jadi jangan jadi Superman ya. Superman is dead di sini. Superman akan tewas di sini.
Ya kenapa ya? Kalau Anda punya 1.000, Anda nggak akan mungkin bisa menghandle mereka loh ya satu-satu. Kalau masih di bawah 20 mungkin Anda masih bisa. Tapi kalau udah di atas 500.000, di atas 10.000, wah susah sekali. Anda harus membutuhkan pertemuan untuk bisa menjaga mereka. Untuk bisa supaya mereka itu ilmunya juga sama dengan Anda. Ya, jadi hadirkan di pertemuan yang pernah Anda hadiri, di pertemuan yang Anda hadiri supaya ilmunya sama. Kalau A ya punya ilmu A semua, punya ilmu B ya punya ilmu B semuanya. Seperti itu. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanyakan? Tinggal 6 menit lagi Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya. Sekali lagi ini ada rekamannya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat rekamannya, besok pagi saya akan kirim kepada Anda semuanya dan arahkan tim Anda untuk lihat rekamannya. Ya, dan pastikan pertemuan hari Minggu depan, pastikan tim Anda hadir semuanya ya. Pastikan orang-orang di bawah hadir semuanya supaya mereka tahu bagaimana membawa bisnis ini dengan mudah ya. Jadi saya akan bantu menerangkan kepada tim Anda ya 8 langkah sukses itu seperti apa untuk supaya mudah membangun mitra baru di bawah Anda supaya mereka juga mengerti bagaimana caranya membangun bisnis ini supaya mereka dalam 1 tahun itu bisa freedom, bisa bebas waktu, bebas finansial, bebas utang. Seperti itu. Oke, sekali lagi ada yang mau tanyakan? Tinggal 5 menit lagi. Ayo, silakan. Mau di luar materi, monggo. Atau materi yang tadi saya sampaikan di sesi 1 juga silakan. Ya, di sini ada Pak Rizal, ada Pak Sugiono, ada Pak Susdio, ya, ada Amo, ada Pak Kusnadi, ada Pak Bambang, ada Pak Bam. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jelas semuanya. Ya, kita berdoa ya semoga aplikasi segera rilis di Play Store maupun App Store supaya bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi, terutama video peta yang dimana di situ nanti Raffi akan mengarahkan, akan men-training atau memberikan strategi bagaimana mudah membangun ada ya bagaimana mudah membangun income atau penghasilan Anda ke depan seperti apa, itu semua akan dipandu, akan diarahkan oleh Raffi di dalam video peta. Jadi tugas Anda sebetulnya sekarang tinggal bagaimana promosi ke sebanyak-banyaknya orang, presentasi juga orang supaya nanti mereka semuanya ketika bergabung mereka nanti langsung bisa dibimbing atau di training sama Raffi seperti itu. Ya itu luar biasa, Bu, keren ya, keren banget ya. Anda nggak usah capek-capek ya. Mungkin kalau Pak Trian atau saya atau ada atau siapapun yang memberikan arahan mungkin nggak didengerin ya, tapi kalau Raffi insya Allah akan didengerin semua orang, Bu. Makanya manfaatkan betul-betul bisnis ini karena di dalam aplikasi itu ada Raffi Ahmad yang akan training, mengajarkan, mengarahkan, membangun bisnis Anda ya, bukan Anda tapi Raffi yang akan membangun bisnis Anda lewat video peta itu. Kita berdoa ya semoga segera rilis ya dan supaya nanti teman-teman bisa segera mendapatkan income. Sekali lagi bonus itu real time ya, tolong dicatat bonus yang Anda dapatkan itu real time, masuk ke akun Anda saat itu juga dan Anda bisa withdraw saat itu juga. Jadi bonusnya itu real time ya, harian ya, harian. Jadi sekali lagi tolong dicatat bonusnya itu harian yang nanti Anda bisa withdraw ke rekening Anda ataupun ke ini ya, semacam kayak pembayaran itu ya, seperti kayak Dana, OVO, GoPay kayak gitu. Jadi kalau Anda nanti tidak punya rekening bank nasional yang ada di aplikasi, Anda bisa memakai sistem pembayaran yang ada sekarang seperti Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir yang nggak punya bank nasional di situ gimana nanti Pak untuk bonusnya, nggak apa-apa. Anda tinggal buat untuk pembayaran bonus Anda itu melalui misalkan nanti dikirim ke Dana Anda atau OVO atau GoPay dan sebagainya kayak gitu. Oke, jelas semuanya Bapak Ibu? Mas tinggal 2 menit lagi. Cukup? Siap semuanya untuk gaspol mulai besok Bapak Ibu? Dan Nuri? Siap? Pak Rizal?
Pak Susityo, Pak Sugiono. Action besar-besaran ya, siap semuanya ya. Oke, siap Jakarta. Siap ya. Siap, oke, mantap, mantap. Oke. Siap Jakarta. Yang lain gimana? Siap semuanya ya. Ayo kita hari ini ratakan semuanya kota masing-masing ya. Kita ratakan Aceh sampai Papua, semuanya Avilio. Ayo Bapak Ibu, ini waktunya, momentumnya sebelum rilis, manfaatkan sebaik-baiknya karena kan sudah rilis nanti semua orang kan tahu ya tentang Avilio dan itu ruang gerak kita makin sempit ya. Makanya nih saatnya nih sekarang untuk kita promosi gencar-gencaran, action besar-besaran untuk membawa mitra baru sebanyak-banyaknya di bawah kita ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kita ketemu lagi di Zoom training, Zoom meeting nanti minggu depan. Pastikan Anda hadir dan pastikan tim Anda juga hadir. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi Senin sampai Sabtu, insya Allah Avilio Pusat akan berikan webinar online untuk membantu mempresentasikan bisnis Avilio ke prospek-prospek Anda. Ya, sekali lagi lihat rekamannya dan arahkan tim Anda lihat rekamannya supaya jelas materi malam hari ini. Sukses buat Anda semuanya. Be the best, Avilio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.